Nya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Ki Ageng Giring Mbubak Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutawijoyo, mampu menjadi raja. Mbubak Alas bikin negara namanya Mataram, yang akhirnya dipecah Belanda jadi dua, Jogja sama Solo, yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan, namanya Raden Bagus Harun, menempuh perjalanan spiritual, puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, kampung Pagotan, di samping sumur. Yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut kampung Sewulan, di belakang pabrik gula Pagotan itu. Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Lalu ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Maktum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsirano, nikah punya anak Mbah Kolibi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafikoh. Dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri Jombang. Punya anak Abdurrahman Wahid. Bener-bener terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung. Cara malah. Lu makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo itu, ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti gak uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri genderuwo. Akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri genderuwo. Akhirnya karena makan genderuwo, genderuwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam genderuwonya mendem. Angin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada genderuwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot pring panjang, itu nyinggot namanya. Nah, maka di Lirboyo dulu zaman mondok, zaman kalau tahu itu ada kriat itu genderuwo nimbo. Nah, tapi sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Pensiun. Luar besar. Tuh. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa, namanya Sukirah. Ini Pak Doso ya. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok, paling anakmu nanti jadi presiden, jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah ingin punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jemblok itu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak. Orang dulu puasa, masuk masjid kalau santri baca ya Rahman ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you. Nah, ya, kalau nggak mau ya Rahman ya Rahim, ya cari pohon besar, bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca sunah mata kaji ajiku jaran goyang ya I love you sama saja. Itu puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa, jadi kepompong. Ngepompong dulu baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa. Nanti kulitnya ganti lebih mudah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet, habis jadi kepompong terbang jadi kupu. Jangan kayak puasanya ular, setelah puasa tetap aja keluar ular, sekali ulo tetap uloan, itu jangan. Puasa
Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, nggak pinter, cuman yok apa lo kuato, tapi puasanya kuat ya bul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat atau besar, udah puasa deh, puasa. Hasil, saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara gak keterima. Ini angkatan laut, bener. Daftar angkatan laut itu gak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Lo daftar mana-mana gak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk, 3 kepal, buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen wodowo. Dibaca selama 3 hari wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku nih sing dawa wae lho. Kudune kan dhuwur ngono tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin. Begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur ternyata kurang 5 cm.